Halo warga intelektual sekalian. Jadi guys, baru-baru ini ada berita yang sangat-sangat menegangkan guys. Reporter Iran salah sebut matilah Khamenei. Saat siaran langsung, dia salah menyebutkan matilah Khamenei. Dan tahu apa yang terjadi? Dicopot guys. Kocak emang. Gila. Jadi ini beritanya di Kompas ya guys ya. Reporter salah sebut matilah Khamenei. Saat siaran langsung direktur TV Iran dipecat guys. Melebihi Kim Jong Un. Beberapa hari yang lalu ada berita ya. Baru kemarin nih guys, baru-baru ini ya. Teheran, Kompas.com, otoritas Iran resmi memberhentikan seorang direktur stasiun televisi setelah seorang reporter kedapatan menyerukan slogan yang mendoakan kematian. Kacau. Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dalam sebuah siaran langsung lagian ngapain ya kan, nyari mati. Mohon maaf guys ya, sekali-sekali kita bercanda ya, jangan terlalu serius ya. Jadi insiden tersebut terjadi pada Rabu 11 bulan 2 tahun 2026 saat stasiun televisi di Provinsi Sistan Baluchistan menyiarkan peringatan hari ulang tahun ke-47 Revolusi Iran secara langsung guys. Kacau. Aduh, kok bisa gitu ya? Kacau ya. Ya, peristiwa bermula ketika reporter bernama Musab Rasolizad tengah melaporkan antusiasme warga di lokasi perayaan. Ya, sembari menggambarkan suasana, ia mengulang yel-yel yang terdengar di tengah kerumunan. Aduh, kacau. Ampun Gusti. Jadi, ya, wah, kacau banget. Lagi yang ngapain ya kan, cari mati. Ya, dia seperti mengucapkan, mohon maaf guys, saya tuh sampai keluar air mata nih, ya saking, aduh kacau. Ya, di tengah kerumunan, kok kerumunan, aduh kacau ya gara-gara ini lah, gara-gara berita nggak jelas nih. Di tengah kerumunan seperti meneriakkan Allahu Akbar, tapi si Rasolizad ini tiba-tiba mengucapkan Mark Bar Khamenei. Bayangkan ya, saya nggak tahu ini sengaja atau tidak ya, yang artinya matilah Khamenei ya, sebagaimana yang dilansir dari AFP. Kok bisa ya, kacau ini reporter. Mark Bar Khamenei itu kan sangat jauh beda ya dengan Allahu Akbar. Beda kan, Allahu Akbar dengan Mark Bar itu kan beda ya. Mark Bar Khamenei dengan Allahu Akbar Khamenei itu sangat jauh berbeda. Tapi kenapa dia berani mengucapkan matilah Khamenei? Ngaco, nyari mati ya, malah dia duluan yang dimatiin ya kan. Ucapan ini ya berbanding terbalik dengan slogan yang lazim terdengar dalam aksi-aksi yang diorganisasi pemerintah, yaitu matilah Amerika. Harusnya matilah Amerika. Aduh, kacau. Harusnya matilah Amerika ya, matilah Israel, bukan matilah Khamenei. Ini kok matilah Khamenei. Aduh, kacau ya.
Menanggapi kesalahan fatal tersebut, otoritas televisi pemerintah Iran langsung mengambil langkah tegas dengan merombak jajaran manajemen di saluran tersebut ya. Direktur penyiaran saluran TV provinsi Hamon telah diberhentikan menyusul kesalahan yang terjadi di jaringan provinsi tersebut. Aduh. Kemudian operator transmisi dan pengawas siaran telah diskors ya. Staf lain yang menyatakan bersalah juga dirujuk ke komite disiplin ya. Pihak otoritas menegaskan bahwa keputusan ini diambil demi menjaga disiplin profesional dan melindungi permohonan maaf reporter setelah insiden tersebut viral. Musa muncul dalam sebuah video yang menyampaikan permohonan maaf. Dia berdalih bahwa ucapan tersebut ketidaksengajaan. Dia menyebut insiden merupakan kesalahan lidah atau blunder. Jauh banget ya. Matilah Khamenei dengan matilah Amerika. Itu jauh banget guys ya. Ini mah nggak blunder, kayaknya dia sengaja itu. Mungkin dia memprovokasi ya. Dugaan saya seperti itu ya. Menurut keyakinan saya, dugaan saya, dia mungkin mau memprovokasi massa gitu ya. Supaya apa? Supaya Khamenei itu diturunkan. Namun dia ketahuan orang siaran langsung nggak bisa di-cut ya kan. Iya. Itulah efek samping daripada lagi live streaming dan lagi siaran langsung. Kalau kita salah mengucapkan kata, bisa ini guys ya, langsung di gitu ya. Kemudian insiden salah ucap ini terjadi selang beberapa minggu setelah Iran diguncang gelombang protes anti pemerintah yang dipicu oleh kenaikan biaya hidup sejak akhir Desember. Pemerintah Teheran mengklaim kerusuhan tersebut merupakan tindakan yang dipicu oleh pihak asing. Ya, ternyata di Iran juga dikit-dikit asing ya. Ya, dikit-dikit asing ya. Agak mirip-mirip seperti Presiden omon-omon ya. Oh, yang salah nih asing ya. Asing semua yang disalahkan ya. Apa gara-gara itu kali ya Pak Prabowo fokus pada perbaikan seng ya kan? Seng atau atap rumah yang menggunakan seng ya kan, karena sering ngomong aseng ya kan, ya nggak sih? Tidak hanya di Kompas ya, jadi berita ini viral banget guys ya. Di Detik News juga gitu guys ya. Iran pecat bos TV usai reporter salah ucap mati. Otoritas Iran memecat seorang direktur televisi lokal setelah salah satu reporter televisi tersebut secara keliru menyerukan kematian pemimpin tertinggi negara itu, Ayatollah Ali Khamenei, saat siaran langsung ya. Seruan matilah Khamenei itu tampaknya terlontar akibat salah ucap ya saat reporter televisi mengucapkan kata-kata ya. Tapi ini kan jauh banget ya. Mark Bar Khamenei yang berarti matilah Khamenei dengan matilah Amerika. Ngaco ini reporter TV ya kan. Menurut kalian gimana? Apakah ini salah ucap atau kesengajaan? Ya kan? Menurut keyakinan saya ya, ini menurut keyakinan saya guys ya. Saya tidak mengatakan bahwa ini yang paling benar. Mungkin ya masyarakat Iran itu sudah banyak yang muak dengan Ayatollah ya. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Apa alasannya? Jadi gini guys ya, Ayatollah ini kan sebenarnya kalau boleh jujur itu lebih kejam daripada Soeharto ya. Cuman warga kuno itu kan banyak mengidolakan Ayatollah ini ya. Ini sangat berbahaya sekali guys. Berkali-kali saya mengatakan ya. Kenapa Ayatollah ini diidolakan? Apa alasannya? Ya karena kebangkitan daripada Islam itu sendiri ya. Mungkin di antara sahabat yang terpenuh berpikir bahwa saya itu tidak menginginkan kebangkitan Islam. No, bukan itu tujuan saya.
Kalau kebangkitan Islam itu bikin negara semakin damai, ya kita semakin jujur, ya semakin transparan, ya semakin mengurangi korupsi, ya semakin SDM maju, nggak jadi masalah. Besok kita jadi negara Islam, sok nggak jadi masalah. Saya bukan membenci ideologi agama, guys. Ya, jujur ya. Asal ya tujuannya baik. Masalahnya kan rejim Ayatollah ini kan tidak bertujuan baik ya. Karena apa? Karena gini guys, banyak yang belum tahu bahwa Ayatollah ini punya sejarah kelam yang jarang dibongkar. Mungkin setelah dia nanti lengser ya, sudah meninggal baru dibongkar itu ya. Sekarang ini kan masih banyak tuh yang loyal sama Ayatollah ya. Para staff-staffnya ya, ya kemudian masih banyak loyalisnya terutama pimpinan daripada IRGC ya. Dan pimpinan daripada IRGC itu kan langsung daripada perintah Ayatollah. Bahkan presiden di Iran itu kan nggak ada apa-apanya, dikangkangi guys ya. Nggak ada faedahnya gitu. Presiden Iran itu hanya, ya kalau di Konoha itu sekelas ketua RT gitu ya. Nggak ada apa-apanya guys. Ya, yang paling berpengaruh itu Ayatollah, pemimpin spiritual Iran. Kenapa seperti itu? Apa alasannya? Karena orang Iran itu sudah mengikrarkan diri mereka itu atau negara Iran itu negara agama. Titik ya. Negara agama itu ya pasti otoriter. Buktinya sekarang Iran nggak maju-maju kan karena apa? Karena Ayatollah korupsi. Korupsi gila-gilaan guys. Hampir 3.000 triliun dikorupsi semasa jabatannya. Ya, menggunakan strategi apa? Strategi yayasan. Jadi keluarga Khamenei ini ada ya punya yayasan guys. Ya, lalu ada semacam pencucian uang. Pencucian uang ini sebenarnya hal yang sangat rumit dibuktikan ya, tapi ada berita independen yang meneliti ya. Ternyata Ayatollah itu korupsi. Kalau dia nggak korupsi nggak jadi masalah ya. Mungkin ya reporter ini mungkin sudah muak dengan Ayatollah ya sehingga dia mengucapkan matilah Khamenei ya kan. Walaupun dia ujung-ujungnya minta maaf, tapi minta maaf juga tetap dipecat juga ya kan. Apa sih ya salahnya kalau misalnya ada seorang yang salah ucap gitu, nggak ada masalah kan. Cuman permasalahannya kan Ayatollah ini kelihatan otoriter banget ya, lebih parah daripada Kim Jong Un, dan yang menderita itu rakyat Iran guys. Saya tidak menjelekkan Ayatollah di sini ya. Kalau benar ya benar, kalau salah salah gitu ya. Sementara kalau saya perhatikan Iran itu nggak maju-maju. Kalau Iran itu maju di tangan daripada Ayatollah, maka sok aja nggak jadi masalah. Ya, buktinya kan nggak maju, malah terpuruk gitu. Kenapa Iran terpuruk? Apa alasannya? Ya karena Ayatollah itu nggak bisa memimpin, nggak becus gitu. Dia hanya memperkaya elit-elit sekelilingnya, ya. Yang lain nggak dipedulikan, masyarakat nggak dipedulikan. Jadi ini semacam dilema sebenarnya ya. Ayatollah itu kalau misalnya nih dia memajukan Iran itu ya harus membuka diplomasi dengan Amerika. Karena nggak ada satupun negara maju dunia ini kalau mereka kena embargo, nggak ada. Coba kasih data, nggak ada. Korea Utara kena embargo, mereka nggak maju-maju. Beda dengan Korea Selatan. Korea Selatan nggak ada tuh istilah embargo, mereka malah kerjasama ya kan. Buktinya Korea Selatan lebih maju daripada Korea Utara. Kita bandingkan misalnya Israel dengan Iran misalnya. Israel tidak pernah mengembargo siapapun. Israel itu nggak pernah nyari musuh kalau saya perhatikan. Bukan berarti saya berpihak pada Israel. Ya kalau Konoha mau belajar ke Israel, nggak jadi masalah. Siapapun bisa belajar ke sana, terbuka kok ya. Jadi ya makanya mereka maju gitu, karena mereka terbuka gitu. Ke siapapun mereka terbuka gitu. Kalau kita baik sama Israel, ya kita juga akan dibaikin. Kalau kita jahat, kita akan dibalas lebih jahat lagi gitu. Karena hukum di Israel itu hukum mata diganti mata gitu, kaki diganti kaki gitu ya. Lalu bagaimana dengan Iran? Iran ini lain sendiri kalau saya perhatikan ya. Dia berusaha nantangin Amerika, nantangin Israel gitu, tapi nggak bisa gitu ya, nggak mampu ya.
nggak punya kendali gitu, nggak punya bergening gitu, nggak punya kemampuan, cuman nantangin doang gitu ya. Kemudian nuklir Iran baru-baru ini ya lagi disorot dari satelit. Ternyata Iran diam-diam mengembangkan yang namanya pertahanan nuklir. Itu yang nggak disukai oleh Amerika. Tapi warga Konoha kan pasti akan mengatakan, oh nggak mungkin lah Iran punya nuklir. Oh itu cuma bisa-bisaan Amerika. Oh itu pasti sama halnya dengan Irak zaman dulu ya. Katanya ada senjata pemusnah massal, padahal nggak ada. Guys, Iran itu beda. Iran itu dulu dikasih sama Amerika, nuklir sama Iran. Dikasih guys, dibangun. Kenapa dibangun? Karena apa? Karena Iran bersengketa dengan Irak zaman dulu. Yang ngasih nuklir itu ya Amerika. Ya Amerika pasti tahu dong ya sejarah nuklir daripada Iran. Ya bukan warga Konoha yang paling tahu. Justru Amerika yang paling tahu sebenarnya guys ya. Jadi baru-baru ini ya, Iran sedang terpantau pengen mengembangkan kembali pabrik nuklirnya. Dan ini tidak disukai oleh Amerika dan Israel. Kenapa? Apa alasannya? Kalau Iran punya nuklir itu, sasaran empuknya, sasaran utamanya itu ya Israel. Ya, jadi kenapa Amerika menekan Iran biar tidak terjadi perang dunia ketiga? Kalau Iran menembakkan nuklir ke Israel, maka yang terjadi apa? Perang dunia keempat jadinya ya, bukan ketiga. Ketiga kan sudah mulai ya, keempat. Yaitu sama seperti pada saat perang dunia kedua zaman dulu ya, menggunakan senjata dan lain sebagainya. Itu yang akan terjadi guys. Ya, jadi tindakan daripada Amerika kalau di posisi seperti ini kalau saya perhatikan tuh ya tepat gitu ya, nggak keliru walaupun warga kuno ngata-ngatain Amerika ya, matilah Amerika ya, matilah Hamne. Ya itu kalau saya perhatikan. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Oke guys ya, menurut kalian gimana? Apakah Anda menginginkan Hamne itu cepat pensiun ya, cepat akhir ya, cepat diterima di sisinya? Bagaimana menurut Anda? Kenapa ada orang Iran, kenapa ada reporter dari Iran itu menginginkan kematian Khamenei? Kenapa dia menyebut mati Khamenei? Apa alasannya? Ya, silahkan simpulkan sendiri. Saya tidak akan menyimpulkannya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menonton kami. Saya kaum intelektual, salam rasional.